Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhira 'ala dini kullihi walau karihal kafirun walau karihal musyrikun. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah salat zuhur rahimakumullah, syukur alhamdulillah sampai saat ini kita tetap dalam keadaan sehat walafiat, tetap di bawah maghfirah limpahan rahmat karunia Allah, dan dengan izin serta kehendaknya pula berpautlah langkah kaki dan ayunan tangan kita ringan datang ke masjid ini, terutama melaksanakan kewajiban kita salat zuhur berjamaah, dilanjutkan dengan mengikuti pengajian rutin yang dilaksanakan oleh Tarmis Masjid pada setiap Kamis ba'da Johor. Semogalah pengajian demi pengajian yang kita ikuti seperti ini dapat menambah wawasan pemahaman kita terkait dengan masalah-masalah agama dan kehidupan, lebih-lebih yang terkait dengan masalah ibadah kita kepada Allah. Kita bersyukur bahwa kita senang dan rajin mengikuti kajian seperti ini. Tidakkah Rasul menyampaikan kabar gembira, orang yang senang datang rajin mengikuti taklim seperti ini, dia akan nanti mendapatkan sakinah, ketenangan di dalam hati. Jadi orang yang rajin mengikuti taklim di masjid, ia akan turun sakinah, ketenangan di dalam hatinya dibanding orang yang berada di rumah, di pasar atau di jalanan. Karena masjid dibangun suasana untuk orang berzikir mengingat Allah, terutama salat. Tidakkah salat itu zikir yang utama kepada Allah? Aqimis salata li zikri, tegakkan salat untuk mengingat aku, kata Allah. Walladzina amanu wa tatminu qulubuhum bi zikrillah, Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Dan orang-orang yang beriman itu hati-hati mereka menjadi tenang, damai, sakinah dengan mengingat Allah. Allah bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengingat Allah hati-hati itu menjadi tenang. Yang kedua, orang yang senang datang ke masjid mengikuti taklim seperti ini, dia akan mendapat limpahan rahmat dari Allah. Dan kita berhajat akan rahmat Allah yang luasnya seluas langit dan bumi. Dan yang ketiga, orang yang rajin hadir mengikuti kajian seperti ini malaikat bersama-sama kita hadir di masjid ini, dan malaikat mengepak-ngepakkan sayapnya, tanda ia senang, tanda ia gembira hadir bersama-sama orang yang taklim di sini. Dan yang keempat, orang yang senang hadir di masjid mengikuti taklim seperti ini, ujar Rasul, nanti akan dipanggil nama-namanya beserta para malaikat. Jadi ini upaya kita untuk menuju jalan mudah menuju surganya Allah. Rasul bersabda, hadis sahih ini, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu bihi tariqan ilal jannah. Apa ujar Rasul? Barang siapa yang menempuh jalan untuk menuntut ilmu seperti kita siang ini, sahalallahu bihi tariqan ilal jannah, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, niscaya Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Jadi kalau kita berpayah-payah sedikit sebentar di sini, ini jaka ibarat orang tuh balingai, batabas, supaya jalan kita kada tagah, supaya jalan kita kada sabat, kita menuju jalan siratal mustaqim, jalan tol kayaknya kita ini. Hadis sahih ini Bapak. Jadi tadi saya berbincang kira-kira berapa menit tausiah kita. Ujar takmir masjid 30 menit, kerasanya kalawasan. Ini kan kita masih ada beraktivitas lagi, ya paling 15 lah sampai 20 menit lah kita itu. Batabas kita, balingai kita, supaya jalan kita kada tagah, kada sabat. Nah, kajian kita yang singkat siang ini Bapak Ibu, saya ingin bertolak dari salah satu hadis Rasulullah yang terkait dengan kita. Rasul bersabda, ujar Rasul,
Inna fil jasadi mudghah. Ija salahat salahal jasadu kullu. Wa ija fasadat fasadat jasadu kullu. Ala wahiyal qalb. Apa ujar Rasul? Inna fil jasadi mudghah. Sesungguhnya dalam jasad manusia itu, dalam tubuh manusia itu ada segumpal daging. Ija salahat salahal jasadu kullu. Bila segumpal daging itu sehat, maka sehatlah seluruh jasad itu. Wa ija fasadat fasadat jasadu kulluh. Bila segumpal daging itu rusak, cacat, maka rusak pula lah jasad itu. Apa itu? Ala wahiyal qalb. Itulah yang namanya hati. Kita semua punya hati. Karena itu hati-hati dengan hati. Ia bisa menentukan nasib kita, tidak saja di dunia, tapi di akhirat. Karena segumpal daging. Hati yang sering dilambangkan dengan amor itu secara fisik. Orang kedokteran menyebutnya liver. Itu urusan dokter Isa, urusan dokter penyakit dalam, bukan urusan kita. Yang hendak kita telisik siang ini, hati dalam pengertian rohani. Hati dalam pengertian materi. Jangan sampai hati kita ini tadi, inna fil jasadimu, hati kita jangan sampai sakit. Seorang alim yang sering membicarakan tentang gerak hati manusia, Ibnu Qayyim al-Jauzi, memilah hati manusia dalam 3 kondisi. Ada hati orang yang sehat, ada hati orang yang sakit, ada hati orang yang mati. Jangan sampai hati kita berada dalam kondisi hati yang mati. Apalagi tidak ada gunanya lagi. Jangan sampai sakit apalagi mati, Bapak. Di dalam Al-Quran, fi qulubihim maradum fajadahumullahu marada walahum ajabun adim. Di dalam hati mereka ada penyakit. Kalau sudah penyakit ini tidak disembuhkan, bisa mati. Khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim gisawatu walahum adzabun alim. Kalau sudah hati mati, Bapak, tidak bisa lagi menerima kebenaran, tersesat sudah orang. Kayak pajak ganal bulangnya memadahi karena kawan. Karena sudah hati ini mati. Di dalam Al-Quran digambarkan hati yang mati itu summun, bukmun, umyum, fahum, la yarji'un. Mereka tuli, mereka bisu, mereka buta, mereka tidak bisa kembali. Kayak apa yuk? Mana tuli kada mendengar, mana bisu kada kau dipandiri. Jadi kita hendak kemana? Kada ngerti kita. Mana bisu, tuli, buta, kada melihat. Lapas dia murah kalian tuh suruh balik rumah sakit salam nih. Kan rumah sakit ulun kan dapat lagi sudah tersesat. Summum bukmun umyum fahum la yarji'un. Karena itu hati-hati dengan hati. Ia menentukan nasib kita yang segumpal daging tadi. Jangan sampai hati kita terkontaminasi dari beragam penyakit-penyakit hati yang hari ini orang banyak sakit karena hati. Dan ini penyakit hati, penyakit batin, kalau ia tidak disembuhkan, lama-kelamaan ia bisa menjadi penyakit fisik, Bapak. Hati-hati dengan hati. Apa itu penyakit hati? Kita berupaya agar hati kita selalu berada dalam kondisi yang sehat. Jangan garing, jangan sakit hati. Dalam istilah Al-Quran disebut dengan qalbun salim. Itu yang kita miliki. Dan orang yang hatinya bersih, hatinya sehat, yang qalbun salim tadi tidak ada penyakit, hanya yang inilah yang nanti bisa berjumpa dengan Allah di saat-saat semuanya kada ada gunanya lagi, kada ada artinya lagi. Di dalam surah As-Su'ara ayat 88 dan 9 Allah ingatkan kepada kita, yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Coba Bapak ini. Yaumala yang fa'umalun wala banun, hari di mana kada ada lagi manfaatnya harta sebanyak apapun yang miliki, kada ada gunanya lagi.
wala banun, tidak lagi gunanya anak-anak secerdas apapun. Lalu apa yang berguna? Ayat tadi berlanjut, ilaman atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang sehat, dengan hati yang selamat, kalbun salim. Jangan sampai hati kita terkontaminasi dari beragam penyakit hati. Penyakit hati yang hari ini sering merambat manusia adalah hasad. Ujar bahasa kita, dengki. Dengki atau hasad ini di dalam Al-Quran dinyatakan bahwa orang tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat Allah melebihi daripadanya dan berupaya untuk menggagalkannya. Dengki. Kadang nyaman nih melihat kawan nyaman, sakit hati. Kawan beli mobil baru, seorang kada nyaman goreng, luput. Nang menukar mobil maka ngakar karo diga rumah merihap rumah, seorang nang sakit hati. Timbul fitnah, padahal dia tuh gawiannya anu aja rendah aja pegawai itu, gimana kada dapat duit itu, bisa korupsi itu aja. Iya mun bujur, timbul fitnah. Ini karena ada sudah kebencian, Bapak, bermuara dari ketidaksenangan pada orang lain kalau orang lain nyaman. Ujar kekanakan wah ini SMS, Bapak, taulah kepanjangannya, senang melihat orang sakit, sakit hati melihat orang senang. Nah ini Pak, ada berat nih, berat ini penyakit ini nih. Kadang nyaman melihat orang nyaman tuh nih, karena ada dengki. Dan dengki ini Bapak bisa merambat kepada siapa saja, termasuk kita ini. Pelajar dengan pelajar, mahasiswa dengan mahasiswa, pedagang dengan pedagang, karyawan dengan karyawan. Bisa timbul iri, bisa timbul dengki. Ini sama-sama datang mulai di kampung nih, sekolah ke Banjar, sarumah, sakamar, sakalambuha pulang. Sama-sama nih mulai sekampung. Nang sekong dapat beasiswa, dapat ranking 1. Nang ini kada timbul dengki. Itu jajak kada aku minjami buku, kada dapat dapat. Ini abahnya tuh miskin. Aku udah lagi minjami buku, udah kada dapat lagi. Dengki, Bapak. Dengki. Pedagang sama pedagang bisa timbul benci. Sebelah pina payu banar, kita kada piti payu. Bujur hebatnya pemayuan, tahu leh kam. Batnya tuh kawi 4. Nah. Ngerti lah pin kawi 4, palsu. Kawainya jual murah. Iya amun bujur. Amun kada bujur, timbul fitnah. Itu namanya ada dengki. Sakit hati melihat orang nyaman ini nah. Itu dengki. Kawan naik pangkat, seorang belum, timbul dengki. Macam-macam timbul. Kalau penyakit dengki ini Bapak selalu ada dalam jiwa manusia, orang mudah jatuh sakit. Karena terlalu kada nyaman, kada senang melihat orang nyaman, timbul. Mahnya naik, kena vertigonya bertambah, asam lambungnya menaik, hingga aur garing terus, sakit terus. Dokter kada begitu mudah menyembuhkan karena ini penyakitnya kada terdeteksi. Hingga aur garing 2-3 minggu ke dokter garing pulang karena hati kada nyaman. Vertigonya naik, mahnya naik, lambungnya aneh, asam. Kada mudah dokter menyembuhkan karena ini bermuara dari penyakit batin. Karena dokter disalahkan jago 3 kali, dokter itu kada mau apa juga. Dokter disalahkan, seorang juga hati yang rusak. Hati rusak ya apa? Kada nyaman melihat orang nyaman itu. Timbul seorang yang garing terus. Karena ini penyakit batin Bapak. Kalau penyakit fisik gampang Bapak. Nih kita luka misalnya, dapat lading belati, luka berdarahan, gampang. Amun kami bahari, darah ini gampang Pak. Kalau kada ada orang bahari cari yodium. Yodium ngerti lebihan lah. Wah ini orang ngarannya betaden, repanol apa-apa nih. Kada ada yodium, cari akan sapirtos. Ngalah sapirtos bari pacak orang nyalakan lampu strokeng. Nah, kada ada sapirtos, carikan minyak gas. Ujang bahari minyak tanah. Kuboy aja itu ampih ini darahnya keluaran. Kada ada juga yodium, kada ada bitadil, kada ada repenol, kada ada kada ada turun ke hingga rumah patahkan betang kalade.
Biasalah pian mata batang kelade. Batang kelade mau dipatah pada buihnya tuh. Kasayakan bismillahirrahmanirrahim, salah ampe. Itu penyakit fisik. Tapi kalau sudah penyakit batin, yang hati tadi berat Bapak ini. Berat. Karena di situ ada kedengkian. Kedengkian tadi, seseorang bermuara tidak senang melihat orang lain mendapat nikmat Allah melebihi daripadanya, lalu berupaya untuk menggagalkannya. Itu dengki Bapak. Ingat Bapak, kejahatan yang pertama kali terjadi di langit itu karena dengki. Bagaimana iblis tidak mau sujud kepada Adam. Meski itu perintah Allah, tapi ia merasa aku diciptakan dari api, itu diciptakan dari tanah. Ada kedengkian. Kejahatan yang pertama kali di bumi Allah ini karena dengki Bapak. Bagaimana peristiwa pembunuhan anak Adam, Qabil dan Habil? Karena dengkinya Qabil melihat Habil, terjadi pembunuhan yang pertama kali. Nah, ini penyakit hati Bapak. Mudah-mudahan kita tidak terkontaminasi dari penyakit hati dengki. Untuk itu Bapak, Al-Quran menganjurkan kepada kita supaya jangan ada kedengkian. Pertama, rajin-rajin membaca Al-Quran surah Al-Falaq. Ulun yakin kita itu hafal berataan. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Rancak-rancak membaca ini Bapak. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah, wahai Rabbku yang menguasai waktu subuh. Min syarri ma khalaq, yang menciptakan kebenaran dari makhluknya. Wa min syarri ghasiqin idza waqab, berlindung dari kegelapan malam, dari timbulnya bahaya malam. Wa min syarri nafasi fil 'uqad, dan aku berlindung dari kejahatan wanita-wanita penyihir kalau ia meniupkan dari sumbul-sumbul buhulnya. Dan yang keempat, wa min syarri hasidin idza hasad, dan berlindung dari kejahatan para pendengki bila ia dengki. Rancaki membaca surah Al-Falaq, kalau bisa gabung dengan Kulhu, Al-Falaq, Anas, dan itu kita hafal. Tidak cukup itu Bapak, Al-Quran juga menganjurkan rajin-rajin kita berdoa. Doanya, Rabbana ghfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu Rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana ghfir lana, wahai Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami. Wa li ikhwanil ladzina sabaquna bil iman, dan ampuni dosa-dosa saudara-saudara kami yang lebih dulu beriman daripada kami. Wa la taj'al fi qulubina, wahai Allah, janganlah kau tumbuhkan sedikit pun dalam hati kami ghillan lil ladzina amanu, kedengkian terhadap orang yang beriman. Rabbana innaka ra'ufur rahim, wahai Tuhan kami, Engkau Maha Penyantun lagi Engkau Maha Penyayang. Lebih 20 menit dah. Kan kita hendak begawi pulang, ada nang rumah sakit mayani pasien pas segalanya pulangnya. Jakanya na imbah subuh ni sadang kita belantak ada sampai sorok nih. Tapi ini kan imbah johor. Meskipun ada peluang tadi 30 menit, namun kita sampaikan 30 menit, masih ada 8 menit lagi nah. Tangguh kita bisakan sedikit lah. Aja kita. Jadi intinya, jaga hati, jangan kau kotori. Karena hati menentukan nasib orang. Tidak saja di dunia, tapi sampai ke akhirat. Penyakit hati yang kedua Bapak, jangan ada sedikit pun keangkuhan, kesombongan terhadap apa yang melekat dan apa yang kita miliki. Karena hakikatnya semua ini adalah milik Allah. Tidak ada apa-apanya kita ini. Qulillahumma malikal mulki tu'tul mulka man tasya wa tanju'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tudhillu man tasya biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Wahai Allah Tuhan kami, Engkaulah yang menguasai seluruh isi alam ini. Allah yang menguasai.
Kau berikan kekuasaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau ambil kekuasaan dari siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kemuliaan kepada siapa orang kau kehendaki. Kau tampakkan kehinaan kepada siapa orang kau kehendaki. Biyadikal khair. Di tanganmu lah segala sumber kebaikan itu. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkaulah yang menguasai, engkaulah yang memiliki seluruh alam ini. Lillahi ma fis samawati wal ardh. Bagi Allah lah yang memiliki alam semesta ini, termasuk diri kita. Harta yang kita miliki milik Allah, Bapak. Anak yang kita sayangi titipan Allah. Bahkan napas dan roh kita yang tiap detik turun naik di bawah bayang-bayang kekuasaan Allah, yang pada satu saat Allah akan mengambilnya tanpa harus memberitahu kepada kita, karena ini milik Allah. Ini orang dari taranjak takajud, meninggalkah sudah? Padahal hari Kamis tadi mendapat kami di masjid di rumah sakit Ulen. Meninggalkah sudah? Urusan meninggal, Bapak, itu urusan Allah. Dan syarat meninggal mati kada harus garing, banyak orang sehat juun berdahulu. Dan syarat mati, syarat meninggal kada harus tuha, banyak anak-anak berdahulu. Tapi kita yakin bahwa kematian itu pasti terjadi, karena itu milik Allah. Kita hanya wajib siaga satu menghadapi kematian. Serahkan semuanya ini milik Allah. La haula wala quwata illa billah. Jangan ada sedikit pun, Bapak, kesombongan, keangkuhan dalam diri kita. Nah, berbunyi sudah. Betul? 6 menit lagi menutup tausiah kita. Ini ada pengalaman rohani, Bapak, yang patut kita cermati. Seorang alim namanya Imam Hanafi pernah tersungkur menangis di hadapan anak kecil. Imam Hanafi salah satu imam yang masyhur dari yang 4, yang banyak muridnya, dalam ilmunya. Suatu hari Imam Hanafi pernah berjalan bersama murid-muridnya. Di tengah jalan ia berpapasan dengan anak kecil yang sedang memakai sepatu kayu. Imam Hanafi lalu menegur, "Wahai anak," menasihati anak ini, "hati-hati kamu dengan sepatu kayumu itu. Jangan sampai kau tergelincir yang bisa membuat kakimu patah. Fraktur, patah tulang terbuka." Anak tadi mengucapkan terima kasih atas nasihat, peringatan dari seseorang yang belum tahu siapa orang ini. Lalu ia bertanya, "Wahai Tuan, bolehkah aku tahu siapa nama Tuan?" Imam Hanafi lalu menyebut nama aslinya yang sebenarnya, Nu'man bin Sabit. Nu'man namaku. Nu'man bin Sabit namaku. Oh, anak tadi terkejut. Karena kata Nu'man bin Sabit itu sudah sering didengarnya, karena ini menjadi percakapan orang karena kealimannya. Oh, kalau begitu berarti Tuan inilah yang bergelar Al-Imam Al-Ajim Al-Akbar. Oh, kalau begitu sampian ini nang bergelar imam yang agung, imam yang besar. Imam Hanafi lalu menerangkan, "Wahai anak, sungguh bukan akulah yang berkehendak atas gelar itu. Tapi masyarakatlah yang berprasangka baik kepadaku, lalu mereka memberi gelar itu kepadaku, tapi bukan aku yang berkehendak itu." Anak tadi lalu melanjutkan, "Wahai imam, hati-hati imam dengan gelarmu itu. Jangan sampai imam tergelincir yang bisa membuat imam masuk ke dalam neraka. Wahai imam," kata anak tadi, "kalau sepatu kayuku ini membuat aku tergelincir, paling kakiku patah. Dan itu urusan dunia. Tapi kalau imam tergelincir karena gelar yang melekat pada imam, Al-Imam Al-Ajim Al-Akbar, lalu ada kesombongan sedikit pun, ada keangkuhan, hati-hati imam bisa tergelincir ke dalam neraka." Menangis, tersungkur menangis. Bapak-bapak dan ibu-ibu, kalau kerangka prem nasihat anak kecil tadi kita pasang hari ini kerangkanya, berapa banyak orang yang tergelincir karena hartanya, berapa banyak orang tergelincir karena jabatan, berapa banyak orang tergelincir karena popularitasnya. Karena itu jaga hati, jangan sampai kita terserang beragam penyakit hati yang bisa membuat hati kita cacat. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, kekuatan kepada kita, lebih-lebih kesehatan hati kita, menjadilah kita hati yang suci, hati yang bersih,
dan kita memiliki nafsul mutmainnah. Kalau kita sudah memiliki nafsul mutmainnah dengan hati yang bersih tadi, Allah yang manggil kita masuk surganya Jannatun Naim. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah, fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah kepada Tuhanmu dengan hati yang puas. Masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku, wadkhuli jannati. Mari masuk ke dalam surgaku. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.